Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Mohon izin Taruna Madya atas nama Ramdan Murjati akan mempresentasikan tugas praktek bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Rafika. Kali ini materi yang akan saya paparkan adalah penulisan unsur serapan dan diksi. Daftar isi dari PPT saya yaitu pengertian kata serapan, pengertian diksi, penyebab serapan, fungsi dan tujuan diksi, syarat penyerapan, jenis diksi, jenis kata serapan, dan ciri-ciri diksi. Yang pertama adalah serapan. Kata serapan berasal dari Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Pengertian kata serapan yaitu kata yang diserap dari bahasa lain dengan didasarkan pada kaidah bahasa penerima. Berdasarkan pendapat dari para ahli bahwa kata serapan merupakan kata yang diproduksi oleh bahasa penerima dengan tetap memperhatikan kaidah-kaidah kebahasaan. Oleh sebab itu, bisa dikatakan bahwa pengertian kata serapan bila mana kata tersebut telah memenuhi kaidah-kaidah bahasa utamanya, yaitu bahasa Indonesia. Kata serapan ini berasal dari adanya kontak bahasa asing, kemudian diinterpretasikan ke bahasa penerima. Kemudian ada sebab penyerapan sebuah kata. Penyebab adanya kata serapan ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang menyebabkan terjadinya pola suatu bahasa yang mengambil dari bahasa lain yang berbeda. Misalnya, dalam bahasa Indonesia, munculnya bahasa serapan yang masuk ke dalam bahasa ini selain diakibatkan dari faktor interaksi masyarakat, juga diakui dari faktor pesatnya ilmu pengetahuan dari berbagai bidang dan kehidupan. Pada kajian ini, kemajuan bidang pengetahuan, keilmuan seni, dan teknologi bisa diperluas dari kosakata bahasa-bahasa di dunia, termasuk juga bahasa Arab. Kemudian ada syarat penyerapan kata. Proses penyerapan suatu kata ke dalam bahasa Indonesia bisa dilakukan bila memenuhi beberapa syarat, diantaranya yang pertama, istilah serapan yang ditentukan berdasarkan konotasi yang sesuai. Kemudian yang kedua, istilah serapan yang ditentukan lebih singkat daripada terjemahan bahasa Indonesia. Yang ketiga, istilah serapan yang ditentukan dapat memudahkan tercapainya kesepakatan bila istilah Indonesia memiliki banyak sekali sinonim. Proses penyerapan tersebut dapat dilakukan tanpa adanya pengubahan dan dapat pula dilakukan dengan pengubahan berupa penyesuaian ejaan atau lafal. Nah, berikut ada beberapa jenis kata serapan. Yang pertama adalah dari adopsi, merupakan penyerapan kosakata asing bahasa Indonesia tanpa mengubah pelafalan, ejaan maupun penulisan. Contoh dari serapan adopsi yaitu data berasal dari bahasa Inggris yaitu data. Kemudian angka berasal dari bahasa Sanskerta yaitu angka. Kemudian yang kedua adalah adaptasi, merupakan proses penyerapan kosakata asing ke bahasa Indonesia dengan adanya perubahan sesuai kaidah bahasa Indonesia. Perubahan itu berupa ejaan, penulisan, maupun pelafalan. Contoh serapan adaptasi yaitu bisnis berasal dari bahasa Inggris yaitu business. Kemudian ada aktor, berasal dari bahasa Inggris yaitu actor. Kemudian yang ketiga ada terjemahan, merupakan proses penyerapan kosakata asing dengan cara mengambil konsep dasar dari bahasa asli, kemudian diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Jenis kata serapan ini biasa dikenal dengan nama pungutan. Contoh kata serapan terjemahan yaitu uji coba, berasal dari bahasa Inggris yaitu try out. Kemudian ada unduh, berasal dari bahasa Inggris yaitu download. Kemudian yang keempat adalah kreasi. Bentuknya yang tidak dituntut sama sekali dengan kata asalnya. Misal, bila mana kata asalnya berjumlah satu serapan dapat menjadi dua kata. Contoh kata serapan kreasi diantaranya berhasil guna, berasal dari bahasa Inggris yaitu efektif, kemudian daring atau dalam jaringan, berasal dari bahasa Inggris yaitu online. Kemudian materi tentang diksi. Kata diksi yaitu diksi adalah pilihan kata yang tepat serta selaras dalam penggunaannya. Diksi digunakan oleh penulis untuk mengungkapkan suatu gagasan sehingga mendapat efek tertentu sesuai yang diharapkan oleh penulis. Dari pengertian diksi menurut KBBI, dapat dipahami bahwa diksi adalah pemilihan kata yang
sesuai dan dipakai untuk memilih kata, sehingga dapat mengungkapkan gagasan tertentu. Dalam puisi, diksi digunakan oleh penyair untuk memperoleh makna tertentu, sehingga diksi hanya pilihan kata saja, tetapi juga digunakan untuk menggambarkan cerita, bahkan memberi makna. Kemudian ada fungsi dan tujuan dari diksi. Fungsinya yaitu membantu pembaca dalam memahami pesan dari suatu karya sastra, kemudian komunikasi yang efektif sebagai bentuk ekspresi dan hiburan. Tujuan dari diksi yaitu penggunaan diksi adalah untuk memperoleh keindahan agar dapat menambah daya ekspresivitas. Sebuah kata tentu saja akan lebih jelas mengekspresikan gagasan penulisan. Kata yang digunakan tepat, cermat, dan sesuai. Kemudian ada jenis diksi. Secara umum, diksi dibagi menjadi dua jenis, yaitu diksi berdasar makna dan diksi berdasar leksikal. Berikut penjelasan kedua jenis diksi tersebut. Yang pertama, diksi berdasar makna. Jenis diksi berdasar makna dibagi menjadi dua macam, yang meliputi makna konotatif dan makna denotatif. Menurut Cair, perbedaan diksi berdasarkan pada konotatif dan denotatif sesuai pada ada atau tidaknya nilai rasa pada suatu kata. Secara singkat, denotatif bersifat umum, sedangkan konotatif bersifat khusus. Kemudian, jenis diksi berdasarkan leksikal. Nah, jenis ini terdapat banyak. Beberapa jenis diksi pada leksikal yaitu sinonim, yaitu dua kata atau lebih yang memiliki persamaan makna antara satu kata dengan lainnya. Kemudian ada antonim, pemilihan kata atau diksi yang memiliki makna berbeda atau berlawanan. Hiponim, diksi yang dapat terwakilkan oleh kata hipernim. Kemudian yang hipernim, diksi yang mewakili banyak kata lainnya ya atau mencakup makna dari kata yang lain. Kemudian ada homonim, pemilihan kata yang sama dengan suatu kata akan tetapi memiliki arti yang berbeda. Kemudian ada homofon, pemilihan kata yang memiliki makna dan ejaan berbeda namun pelafalannya sama. Kemudian ada homograf, pemilihan kata yang memiliki pelafalan dan arti berbeda namun memiliki pengejaan yang sama. Nah, diksi ini memiliki ciri-ciri, yaitu yang pertama, diksi digunakan sebagai pemilihan kata untuk mengungkapkan gagasan atau hal yang diamanatkan oleh penulis. Kemudian, dapat digunakan untuk membedakan nuansa makna dengan bentuk yang sesuai terhadap situasi, gagasan, serta nilai rasa pembaca. Kemudian yang terakhir, menggunakan perbendaharaan kata yang didapatkan oleh masyarakat. Bahasa yang digunakan dapat menggerakkan atau memberdayakan kekayaan menjadi suatu kata yang jelas. Nah, cukup sekian presentasi tentang kata serapan dan diksi dari saya. Mohon maaf apabila banyak terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.